Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Villa Dumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat Allah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu untuk melaksanakan thalabul ilmi atau melakukan kajian-kajian keislaman yang merujuk kepada kitab Safinatun Najah. Fa insyaallah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Monggo yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Insyaallah kita sampai pada halaman 13 yang paling bawah. Al-Ashfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid dharain. Al-ashfaqu. Al-ashfaqu macam-macam mega. Itu salah satu, ada 3. Yang pertama ahmaru. Ada mega ahmar, merah. Wa asfaru, dan kuning. Wa abyadu, dan putih. Jadi ini masih melanjutkan fasal tentang waktu-waktu sholat dengan tata cara lama, tata cara yang kuno. Jadi sekali lagi sekarang sudah praktis, sudah ada jam, sudah ada jadwal waktu sholat pun praktis sekali. Nah, cuma ini tetap kita sampaikan sebagai wawasan. Kalau dulu sebelum ada jam, sebelum ada jadwal waktu sholat, itu cara menentukan atau melihat masuk waktu sholat ya menggunakan alam. Di antaranya yang kemarin terbitnya matahari, kemudian matahari itu sinarnya itu apakah sudah bergeser dan lain sebagainya. Termasuk dengan melihat mega. Lah mega sendiri itu ada 3. Ada yang berwarna merah, kemudian kuning dan putih. Jangan dilanjutkan hijau, biru, ada di pelangi. Al-ahmaru utawi atau adapun megah yang berwarna merah itu maghribun, pada saat maghrib niku kalau berangkat niku nggih adzan niku kalau tingali nggih tasih ketinggal semu-semu merah ya. Biasanya memang megah berwarna merah niki dugi kilen niku sedikit menjelang surupe srengenge apa nggih sebentar sebelum atau menjelang kan sadurunge surupe srengenge niku warna itu kan sudah berubah nggih. Jadi sebelum surup niku wis mulai kelihatan, sudah nampak dari barat itu napa warnanya merah. Lah niku nyebar merata di atas niku rata punan. Nah niku warna napa merah. Lah nek pun rata warna merah itu menunjukkan masuknya waktu sholat maghrib. Tengere srengenge atau matahari niku sudah tenggelam. Nggih nek sampun menapa niku jenenge surup sampun tenggelam niku berubah malih. Nah kados saatnya niki nek mboten mendung nggih niku kalau jenengan pirsani tenggene jopo di luar itu nanti berubahnya itu akan berubah menjadi putih. Nah ini jadi
Maghribun wal asfaru, wal asfaru, dan megah yang berwarna kuning, wal abyadu, dan warna putih, itu isyaun, menandakan apa? Waktu isya. Nanti setelah merah kemudian berubah kuning, berubah lagi menjadi warna putih. Yang pertama itu diawali dengan warna merah, kemudian berubah jadi kuning, kemudian berubah menjadi putih. Kuning dan putih itu berada pada saat atau di dalam waktu sholat maghrib. Di dalam waktu sholat apa? Asfar wal abyad isya, itu isyaun. Nanti kalau sudah putih nanti hilang, berarti sudah masuk waktu sholat isya. Jadi wal asfar wal abyad itu nanti akan menunjukkan masuknya waktu sholat isya. Wa yundabu, dan disunahkan. Apa yang disunahkan? Takhiru sholatil isya'i, mengakhirkan waktu sholat isya. Niki khusus. Kalau selain waktu sholat isya, itu kemarin kan saya sampaikan waktu sholat itu ada 3. Ada waktu afdholiyah, ada waktu wajibah, ada waktu mahrumah. Tapi mahrumah niki ma'fun anhu. Jadi kalau waktu sholat selama berapa jam itu, misalkan sholat zuhur contohnya, sholat zuhur itu kan mulai adzan umpamanya jam 12 kurang seperempat sampai jam 3 kurang misalnya. Nah, selama berapa jam itu dibagi menjadi 3. Ada waktu afdholiyah, yaitu di awal-awal waktu, kemudian waktu wajibah itu di pertengahnya, itu wajib sudah. Kemudian waktu mahrumah, waktu yang haram, sebenarnya itu haram melaksanakan sholat di akhir waktu itu. Tapi kalau umpama masih melaksanakan sholat di akhir waktu, itu sholatnya tetap sah. Sakjane ngoten dosa karena haram, tapi mergo rahmate Gusti Allah itu dimaafkan. Jadi dosa tapi dimaafkan oleh Gusti. Nah, kecuali waktu isya. Waktu isya ini selain ada waktu afdholiyah, itu ada waktu manduba. Kapan waktu manduba itu? Itu di separuh malam sampai di sepertiga malam. Hanya saja, ini dalam hadis Rasulullah, itu kalau tidak memberatkan, laula an asyqa ala ummati. Jadi kalau waktu isya atau pelaksanaan sholat isya itu kalau tidak memberatkan bagi umatku, maka sing api itu sakjane isya niku tenggane jam 12 utawa jam 12 nek gak memberatkan. Sayangi kalau waktunya itu separuh malam atau bahkan sepertiga akhir, itu kebanyakan memberatkan. Jadi tetap kembali waktu afdholiyahnya itu di awal waktu. Ada, saya tadi lihat di dalam al-fiqhu al-islami wa tillatun itu ada sabda dari Muhammad bahwa kalau tidak memberatkan bagi umatku, sakjane sing apik waktu salat isya mungkin be purun nggih disepakati bareng-bareng, ayo diadzani salat isya jam 12 bengi. Yakin gak ana sing teko? Padahal niku mulane mergo niku abot nggih tetep balik di awal waktu. Bagi sahabat mboten. Contoh sahabat sing pun praktekno nek salat isya nggo akhir-akhir niku Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sebab waktu dalu niku anteng-antenge waktu. Damel zikir naik mati luar biasa. Tafakkur tadzakur pun marem lek kapan niku tengah wengi. Tengah wengi dan sepertiga malam yang terakhir. Muncul mudune rahmate Gusti Allah itu ya pada saat itu. Pada sepertiga malam yang terakhir. Bulannya nek kuat, dalam arti nek kuat itu nek gak memberatkan.
niku nek sembahyang isya sunnah di akhir dengan catatan tidak memberatkan lho. Tapi lek memberatkan yo aja njajal ono coba-coba aku tak melok sunah Kanjeng Nabi engko lek sembahyang isya jam setengah 3 itu jam setengah 2 ngantuk jam 2 gak sida nglakoni isya dadal kelewatan tangi-tangi no wis padang ya niki ya. Ila ayyaghiba sampai hilang apa asyafaku mega al asfaru wal abyadu napa mega kuning dan mega putih. Jadi lek sampun hilang mega napa kuning dan putih niku berarti sudah napa niku sudah habis waktu sholat isya. Faslun pasal tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati yang laisalah tidak mempunyai sababun sebab mutaqaddimun terlebih dahulu wala muqarinun wala dan tidak mempunyai sebab muqarinun yang bebarengan. Niki fasal bahas tentang waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab terlebih dahulu atau tidak mempunyai muqarin. Muqarin itu sebab yang bebarengan pada saat itu. Nah, sholat apa yang diharamkan ini? Yaitu sholat sunnah mutlak. Jadi ada beberapa waktu yang di situ haram untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan hanya makruh tapi makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang sudah mendekati haraman. Tegese nemen di makruh no. Nah, ini napa waktu-waktu yang diharamkan atau makruh tanzih untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Kecuali kalau sholatnya itu ada sababun mutaqaddim atau muqarin, boleh nanti melakukan sholat atau melakukan sholat di waktu-waktu yang yang haram ini. Contohnya apa sih? Sholat sunnah yang laha sababun mutaqaddim, yang mempunyai sebab terlebih dahulu. Misal sholat gerhana. Adanya sholat gerhana itu, adanya sholat sunnah gerhana ya karena ada gerhana. Lah gerhana ini kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Contoh gerhana matahari itu bisa jadi waktunya setelah zuhur sampai setelah asar. Nah, nek pas waktu gerhana terjadi itu boleh melakukan sholat sunnah sepanjang terjadinya gerhana tadi atau gerhana bulan. Tapi nek gerhana bulan mantun subuh pernah tak terjadi gerhana bulan? Nek umpama kok gerhana bulan mari subuh itu boleh melakukan sholat gerhana. Nah, itu contoh sholat sunnah yang dilaksanakan karena ada sebab, atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu dia disunahkan karena masuk masjid. Nek musola, musola tidak disunahkan melakukan sholat tahiyatul musola, Pak, karena istilahnya itu jelas tahiyatul masjid. Nah, niki disunahkan sebelum melakukan sesuatu. Jadi mantun wudu melebet masjid niku langsung sholat sunnah rumiyin. Niku sunnah sholat tahiyatul masjid karena hormat, tahiyat itu hormat, karena hormat untuk masjidnya tadi itulah. Masjid kan syiar Gusti Allah. Maksudnya sebelum melakukan apa-apa niku nek saged sholat dhisik, mari sholat baru kok salaman karo koncone, baru ngobrol, baru nopo maca Quran misalnya. Jadi bukan kok mantun wudu
melbu masjid maca Quran dhisik oleh sak juz baru sunat tahiyatul masjid mboten. Jadi melbu masjid sunan dhisik, sunan tahiyatul masjid baru njogo Quran, baru dibaan, baru maca ngoten. Almarhumah maghfurlah Yai Saleh Qasim iku ngoten. Dados setiap kula nate mirsani ki Mbak Yai Saleh Qasim pundi niki? Dalam ngelom niku nggih ngaos rutin ngeten iki Pak. Kadang-kadang pengawasan umum. Kula nate sing qiraah ngaos umum tenggene Sidoarjo, tenggene masjid pelaksanaan nuzul Quran boten salah. Niku Yai Saleh Qasim niku mboten purun disalami Pak. Dados mlebet masjid niku jamaah iku badhe salaman niku mboten purun. Tibake napa? Tibake langsung njojog pengimaman salat tahiyatul masjid dulu. Baru setelah melakukan salat tahiyatul masjid baru salam-salaman. Oh, niki prakteke ngoten, prakteke. Jadi kalau langsung semerap Yai Saleh Qasim niku prakteke ngoten. Bah napa mawon maksudnya kan ndak harus pas waya sholat fardu nggih. Jadi sampean misale kok kepengin iktikaf misale nang masjid, moro nang masjid niku jam 10 bengi. Niku disunahno tahiyatul masjid. Sampean tahiyatan dhisik, mantun tahiyatan baru melakukan kegiatan yang caranya begitu. Nah, itu namanya sholat sunnah yang laha sababun mutaqaddim. Nek wala muqarin, sholat sunnah yang mempunyai muqarin atau bebarengan, contohnya apa? Sama juga sholat sunnah tahiyatul masjid juga sama, atau sholat jenazah. Sholat jenazah itu dia adanya sholat karena ada yang meninggal. Nah, jadi kapanpun boleh, walaupun sholatnya itu dilaksanakan nanti di waktu-waktu yang diharamkan. Gerhana atau sholat wudhu, setelah melakukan sholat wudhu kan setelah melakukan wudhu itu kan disunahkan untuk melakukan sholat sunnah. Niku boleh, niku laha muqarin. Tuh. Fi khamsati awqatin pada 5 waktu. Yang pertama inda tulu'i syamsi, yaitu ketika munculnya atau terbitnya matahari. Niki sing pertama. Jadi waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak berarti sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab terlebih dahulu atau sholat sunnah yang mempunyai barengan, itu haram. Namanya sholat sunnah mutlak. Kapan? Yang pertama ketika terbitnya matahari. Imantun subuh nih loh Pak. Kira-kira waktu terbit niku nek tenggene jadwal sholat niku kira-kira jam 5.35 ya nek mboten salah. Jam pinten Pak? Ini waktu terbit itu lah. Udah ya. Tapi sudah. Jadi mulai munculnya matahari itu sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai naik matahari itu naik qadra rumhin sekira 1 tombak. 1 tombak niku dawane tombak kira-kira antara 2 meter sampai 2,5 meter. Niku dengan penglihatan napa niki mata niki lho, mata kepala gitu. Dadi nek misale ningali ngetan kapan matahari ki munggah kira-kira dukure ku sak tombak, lah niku waktu diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Jadi mulai terbit sampai dengan matahari tingginya itu sekedar 1 tombak. Nek dimeniti niku kira-kira mulai terbit itu sampai berjalan sekitar antara 15 sampai 20 menit. Kata nggih, umpama kok waktu terbite ku jam 5.30, ya berarti antara jam 5.30 sampai jam 5.45 niku mboten ngantuk melakukan sholat sunnah mutlak. Lah jam 5.30 sampai jam 5.45 15 menit tadi itu biasa disebut dengan istilah syuruk. Waktu syuruk.
ada sebagian ulama yang mensunahkan untuk melakukan sholat sunnah syuruk. Sanes duha loh, Pak. Duha kok sak mari nih. Tapi sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk ini biasa bisa dimulai nek wingi sembayangan apa? Rioyo gitu. Bijik nggih ngoten. Wingian Idul Fitri, Idul Adha ngoten. Jadi katakanlah matahari itu sudah naik seujung tombak, ya waktu syuruk itu berarti ya antara jam 15.45 lah atau sampai jam 6 pas itu bisa dimulai untuk nek wingi jam pinten Mas Bajurin aja jam 6 ya jam 6 ya rada kawan titik lah tapi aku mulai buyar dhisik dhewe ya delok padahal ngene sih ngomong-ngomong kan ati tutuk iki pundi niku sambung raja pasti sih sembayang nggone anu sih sembayang berarti pang kurang suwe khotbah bang berarti bon, tadi yang pertama inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin sampai matahari itu tingginya satu tombak. Satu tombak niku kalau di waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Niku yang pertama. Wa indal istiwa'i dan ketika waktu istiwa. Kapan waktu istiwa? Waktu istiwa itu waktu ketika matahari berada tepat di atas kepala. Niki cara definisi fikih ngoten. Nek dilihat dari segi bayang-bayang benda, itu waktu istiwa niku benda niku gak duwe bayang-bayang krono ndukure pas. Misalnya niki pulpen ya. Pulpen nek didelok ngeten iki nek ngeten kan ana bayang-bayangi sebab gak pas karo lampune. Nek nggo coba ngoten, umpama benda iki gak pas karo srengenge ini berarti sik muncul bayang-bayang. Tapi lek tepat di atas bendanya sini, ini tidak akan kelihatan apa bayang-bayang. Lho iku sing diarani waktu istiwa. Jadi kapan matahari ini berada tepat di atas bendanya sehingga bayang-bayangnya itu tidak nampak, tidak kelihatan, maka itulah yang dinamakan waktu istiwa. Pada saat itu niku nopo diharapkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak kecuali fi ghairi yaumil jum'ah kecuali pada hari Jumat. Nek dina Jumat tak apa-apa. Kalau dalam kitab yang lain kecuali juga itu ketika di Masjidil Haram. Maksudnya orang ketika berada di Masjidil Haram niku boleh melakukan sholat sunnah mutlak kapan saja. Jadi sholat sunnah ini tidak waktu-waktu yang diharamkan itu tidak berlaku ketika berada di Masjidil Haram. Nah karena memang harapannya ketika di Masjidil Haram itu lebih banyak untuk melakukan ibadah, khususnya sholat, tawaf. Datang ini Masjidil Haram sing disunahkan itu gak tawaf yo sholat, gak sholat yo tawaf, maca Quran. Engko nek nggone Madinah iku sing disunahno, mboten disunahno ya amalan sing anu kan mergo idek karo Kanjeng Rasul. Iku dianjurkan memperbanyak baca sholat. Jadi kecuali ketika di ketika di Masjidil Haram itu boleh melakukan sholat sunnah mutlak ataupun apalagi sholat sunnah yang mempunyai sababun mutaqaddimun au muqarin. Hatta tartafi'a hatta tazula sehingga atau sampai bayang-bayang itu bergeser. Kalau bayang-bayang itu sudah mulai bergeser ke sebelah gesernya nanti ya berarti. Nek srengenge ngulon bayang-bayang geser ngetan nggih. Ngetan. Kan srengenge niku teko wetan terus ngulon ya. Berarti nek istiwa niku mang bayang-bayang belum nampak terus geser ngulon niku bayang-bayang yang geser ngetan. Itu baru boleh melakukan sholat sunnah. Nek bayang-bayangnya sudah bergeser berarti sudah menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
wa indal isfirori, dan ketika isfiror, sinar matahari itu menguning, hatta taghruba, sehingga atau sampai terbenamnya matahari. Niki matahari warnanya menguning itu biasanya menjelang terbenam tadi niku. Kira-kira antara 5 menit atau mungkin 10 menit lah. 10 menit atau 5 menit sebelum matahari terbenam, itu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Niku biasa wis berubah wisan sinar. Enek iku lho Pak, napa ditandai kali Gus Dur gitu. Itu Gus Dur apa sih? Surat napa? Kejurat ya. Kejurat. Nek mriki di setelan napa Mas Gus Dur? Nek kate magrib iku setelan napa? Kejurat nggih, mboten enten. Oh, mboten enten. Apa jadi mboten? Nek mereka kan kejurat lho ya ayyuhalladzina amanu. Engko nek wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Magrib bisa. Lah awal Hujurat niku biasa wis napa niku jenenge berubah wisan, matahari niku wis rada mulai mengkuning. Hujurat niku lah hanya berjalan atau berkisar 5 menit sampai 7 menit paling ya. Wa faulaika humudz dhalimun. Pun nah itu wis haram untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Beto-beto nang gone masjid mriku Kembang Kuning iku malah sing disetel kate magrib niku tarhim, sholatu wassalamu alaihi. Nek kene kan gak usum, sebab nek kene tarhim yo kate subuh ngoten lho ya. Tapi Surabaya sing ngono. Imamal mujahidin. Nek kene gone Hujurat kate magrib. Oh niku indal isfirar hatta taghrub. Wa ba'da sholati subhi, yang keempat, yaitu setelah sholat subuh, hatta tatlu asyams, sampai munculnya matahari. Ini gampang ditenane. Makanya sholat di atas subuh niku mboten wonten. Sing enten qobliyah subuh atau sholat fajar. Nek mantun sholat subuh, namun mboten enten sholat ba'diyah. Pun keliru. Mari semang sobat mau wakas-ngakas mbang sunnah Pak. Itu kok mbang sunnah apa? Ba'diyah. Waduh, kayak ba'diyah subuh. Waduh. Tadi enten ba'diyah subuh niku mboten enten. Lah termasuk napa salat sunnah mutlak niku mboten ndak boleh dilaksanakan setelah salat subuh sampai napa matahari terbit. Nek salat yang ada sebab boleh. Boleh gini kuwi lho nggih misale tahiyat masjid, wudu, terus nah kalau cerita gerhana tadi ku, nek misalnya kok ono gerhana mari subuh, yo gak apa-apa mbayang gerhana mari subuh. Jarang nggih, gak tumon nggih gerhana mari subuh. Dalam mboten tumon nggih. Subuh-subuh kok ono graono iku lho. Mboten graono butoe sing ono nggih mari subuh. Wa ba'da sholatis yang kelima, wa ba'da sholatil asri, wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghruba, sampai surup atau tenggelam matahari. Nah niki nek diringkes nggih padha karo sing nomor pinten niki wau. Wa indal isfirar hatta taghruba niku wau, eta padha nek isfirar niku kan menjelang terbenam. Lah niki malah rada ngawali wis napa ket mulai mantun asar niku wis mboten disunaken salat pun. Jangankan disunahkan, diharamkan untuk melakukan salat sunnah mutlak. Padha mek subuh mantun asar niku tidak ada salat sunnah Pak dia. Sing enten napa? Qobliyah.
badian. Terus pinten Pak? 5 nggih. Waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Yang pertama ketika napa? Munculnya matahari sampai matahari tingginya dia sepanjang tombak atau sekitar 15 menit. Yang kedua istiwa. Istiwa itu matahari berada tepat di atas kepala. Kemudian kecuali hari Jumat ya. Kemudian yang ketiga napa? Indal isfiror, menjelang terbenamnya matahari. Yang keempat setelah sholat subuh sampai napa terbit matahari. Nek terbit niku pun sunnah nggih, paling boten isyraq lah, salat sunnah isyraq. Nek duhan niku sak mantune isyraq. Awale salat duhan niku matahari terbit 15 menit sampai istiwa okay. Atau mungkin sampai waktu sholat zuhur. Ada pertanyaan, nek pas istiwa niku sik disunahno duha ta? Tasik Pak, tasik. Sebab napa? Batas akhirnya duha niku ya zuhur niku. Nek zuhur pun boten, nek istiwa tasik antuk sholat duha. Ya, oke. Terus yang kelima setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Barangkali ada yang ditanyakan. Betul ya. Faslun, pasal. Sakatatus sholati. Sakatatus sholati, jedahnya bacaan sholat. Saktan iku maknane jedah. Nek teng Quran bacaan atau tanda saktan itu ada di 4 tempat nggih teng Quran. Teng surat Yasin iku mimma qadina iku ana tanda sakta. Nek sakta niku berhentinya niku tanpa bernafas nih, tanpa bernafas. Mimma raqadina berhenti kan, terus tanpa bernafas, baru hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Faedahe nopo? Faedahe untuk membedakan dua kalam. Misalnya mau surat Yasin, yang pertama mimma raqadina niku kata-katae wong kafir, hadza ma wa'ada rahmanu niku kata-katae malaikat. Nek ngene surat Yasin niku kan ana apa ayat sing sadurunge marqadina niku Mas Bajuri. Napa? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Qalu ini wong kafir itu nanti itu dia akan berkata-kata, ya wailana, betapa celakanya kita. Qalu ya man ba'atsana, siapa yang bangkitkan kita dari alam kubur? Man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kita ini dari marqadina, itu tempat tidur kita. Jadi wong kafir itu nanti akan kaget ketika dibangunkan dari alam kubur. Kagetnya apa? Dia akan menghadapi siksa yang paling berat atau siksa yang paling dahsyat. Nek nggo kuburan, walaupun mereka disiksa, tapi siksa sing ana ning nggone jero kuburan ini tidak seberat dengan siksa ketika di akhirat. Mulane padha kaget, qalu ya wala sapa iki? Kemudian dijawab oleh malaikat. Apa memang korna hadza ma wa'adar rahman. Ya iki janjine pangeran iku. Hadza ma wa'adar rahman. Ya iki janjine pangeran. Hadza ma wa'adar wa sadaqal mursalun, sehingga utusan-utusan sing ngelingno sampean ben niku itu menjadi benar kata-kata. Sampean gak percaya biyen utusan para rasul iku ngelingno sampean, percaya nang gone Gusti Allah, sampean sing beling gak percaya karo Gusti Allah. Nek wis ngene sing disampaikan para utusan ya bener, sampean nek gak percaya Gusti Allah disiksa nang gone neraka. Lah niki sehingga sakta itu sebagai tanda yang memisahkan antara
dua kalam. Sing pertama kalame wong kafir, sing kedua kalame malaikat, supaya tidak campur adanya wakof sakta mimar kodina. Maksudnya ini mau nerang tentang sakta. Sakata tu sholati, sakta-saktanya sholat itu sitatun, ada 6. Yang pertama baina takbiratil ikhrami, yaitu diantara takbiratul ikhram wa du'ail iftitahi, dan doa iftitah. Yang perlu diperhatikan dan perlu difahami hadirin, saktah yang dimaksud di sini khusus untuk imam sholat. Jadi lek tadi imam sholat, dan sholatnya itu adalah sholat yang bacaannya itu jahar, gampangane maghrib, isya, subuh. Iku lek dadi sholat, napa lek dadi imam ketika membaca bacaan-bacaan tadi itu, bacaan-bacaan sholat itu ada bacaan jeda di 6 tempat. Yang pertama di mana? Ketika takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi Allahu Akbar itu disunahkan untuk diam, sakta tadi. Baru setelah diam membaca takbiratul iftitah, kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah, terus. Dalam arti tidak langsung disebut Allahu akbar kabira walhamdulillah. Nek disambung tidak memperoleh kesunahan sakta. Yang disunahkan ini cara Safina paling tidak itu setelah takbiratul ihram sampai meneng dhisik, meneng dilute. Dilute itu sak piro sih? Dilute itu seberapa waktunya? Sekedar membaca tasbih. Jadi maca tapi subhanallah. Itu nek dijediki pirang detik? 2 detik lah. Allahu akbar meneng 2 detik. Baru takbiratul baru baca iftitah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa baina du'ail iftitahi, dan di antara doa iftitah wa ta'awudzi, dan ta'awud. Sebab ta'awud ini juga masih disunahkan, hukumnya sunnah. Ta'awud sebelum baca Fatihah itu masih disunahkan. Nek bismillah jelas, nek cara kita nggih wajib, itu bagian daripada Fatihah. Tapi nek ta'awudze, a'udzune niku hukume sunnah. Ya apa sih niki modele ngeten. Tadi setelah baca doa iftitah, kabira alhamdulillah wa ma ana minal musyrikin. Menang dhisik diluk 2 detik ae baru a'udzubillahi minasyaitonir. Pun mantun ngoten, bismillahirrahmanirrahim. Maca Fatihah. Berikutnya wa bainal fatihati wa ta'awudzi. Dia doa itu wa bainal fatihati, dan di antara Fatihah wa ta'awudzi, dan ta'awud yang dimaksud ta'awud sebelum surat. Sebelum surat ya mari amin. Nah, niku mari amin ini kan biasa dilanjutkan surat pendek. Apalah misalnya rakaat pertama Al-Kafirun niku a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa baina akhiril Fatihati wa amin, dan di antara akhir Fatihah berarti apa? Walad dolin, dan bacaan amin. Nah, jadi mantun walad dolin. Iku kudu apa? Sunai sakta dhisik, meneng dhisik. Baru amin. Senajano walaupun jadi imam, walaupun berikutnya, artinya berikutnya itu ketika baca amin
imam itu disunahkan barengi amine makmum jamaah. Kenapa? Faedahnya nek kapan ono imam maca amin bareng ambek amine makmum, di situ dibarengi juga amine malaikat. Sebab amin itu adalah doa. Jadi ngamini doa yang dibaca di dalam surat Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Iya, khusus yang imam. Jadi masa dari imam tetap disunahkan baca amin, dan itu bareng ambek amin Pak. Terakhir wa baina amin wasurah, wa baina surah waruku. Wa baina amin wasurah. Di antara baca amin dan baca surat. Surat napa? Surat pendek, surat setelah bacaan Fatihah. Wa baina surati waruku'i. Dan setelah membaca surat, dan diantara setelah membaca surat dan melakukan kegiatan ruku. Jadi misalnya surat yang dibaca itu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menang dhisik. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Meneng atau sakta sekedar 2 detik atau 3 detik baru ruku. Allahu Akbar. Jadi mboten sambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kemana pas tarawih wingi? Nah, iki wis. Atik kene Valentino Rossi sing imami. Tarawih iku 7 menit kelakon pun nggih. Allahu Akbar. Sami Allah, menang Allah. Enten nah mriki imam sing coba peti. Enten nah. Lualah. Masyaallah. Nggih. Lah nggih wong traweh atas setahun pisan to nggih. Kae lapo sih gupu-gupu ya wis dinikmati ngoten lho, dinikmati. Pun. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.